Siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Ruby Al-Yati kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya Bapak. Lagi puasa ya. Pergi ke masjid di hari Jumat. Jangan lupa menggosok gigi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang penuh berkah ini. Allah anugerahkan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di Mushola Bahrul Ulum Pacific Place ini dalam rangka menunaikan kewajiban salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan melakukan taklim. Mudah-mudahan pertemuan kita menambah cucuran rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Bapak, Ibu, ibunya ada nggak? Ada ya? Oh ada. Bapak, Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya, segar-segar wajahnya nih, wajah orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan tausiah tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Kita hari ini sudah hari keberapa Pak? Hari ke 21 ya, kalau mengikuti versi ada dua soalnya ya, versi pemerintah. Di malam 20 atau di hari ke-21 ini, itu artinya kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita analogikan dengan satu pertandingan, satu perlombaan, maka kita ini sudah masuk di babak final. Ada yang namanya babak penyisihan, semifinal, perempat final. Itu 20 hari yang pertama. Dan 10 hari terakhir ini babak final Bapak Ibu semua.
Seyogianya orang ketika berada di babak final itu semakin semangat, semakin giat, semakin keras berjuangnya, bukan semakin lemah, bukan semakin turun tensi perjuangannya. Maka dalam rangka untuk menguatkan semangat kita di 10 hari terakhir ini, tema ini menjadi penting Bapak Ibu untuk kita bahas. Saya kasih judul Malam 1000 Bulan. Dikarenakan memang di 10 hari terakhir ini tema besar kita adalah mengintai malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Ini kita sudah tahu tentang dalil puasa Ramadan Bapak Ibu ya. Surah Al-Baqarah 183 yang kemudian di dalam bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan agar kita sukses menjalani ibadah Ramadan. Amalan yang paling utama tentu puasa, yang kedua membaca dan mengkaji Al-Quran, yang ketiga adalah qiyamul lail atau sholat malam, tarawih, tahajud. Amalan yang keempat adalah itikaf. Nah ini niatkan itikaf Bapak Ibu. Udah niatkan belum? Biar dapat pahala itikaf di musola. Walaupun hanya setengah jam, 5 menit, niatkan itikaf. Itu dapat pahala itikaf. Lalu mengintai Lailatul Qadar dan memperbanyak doa dan zikir, taubat dan istighfar, it'am. It'am ini memberi makan orang berbuka puasa, berinfak dan sedekah. Nah, ini adalah 10 dari amalan-amalan yang perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan. Nah, wabil khusus di 10 hari terakhir, maka tema besar kita adalah masuk ya, ini satu lagi umroh ya, kalau yang ada rezeki kita ibadah umroh. Nah, untuk 10 hari terakhir, tema besar kita adalah mengintai Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari 365 hari dalam setahun, hari yang paling utama adalah hari turunnya Al-Quran. Ya, jadi dalam setahun hidup manusia itu ada satu hari yang paling utama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari ketika Allah turunkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam ketetapan. Ya, jadi Lailatul Qadar artinya malam ketetapan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ketetapan itu adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi dari 365 hari, ada satu hari yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau dikonversikan ke tahun, itu sama dengan 83 tahun, 3 bulan. Jadi siapa orang yang beramal di hari itu, siapa orang yang melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di malam itu, Allah akan melipat gandakan pahalanya khairum min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun berduyun-duyun, berbondong-bondong yang dipimpin oleh Malaikatul Jibril, pemimpin para malaikat, panglimanya para malaikat. Turun malaikat pada malam itu Bapak Ibu. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kedamaian, ketenangan, kebahagiaan pada malam itu turun hingga datangnya waktu fajar. Subhanallah. Jadi ini hari yang paling luar biasa dalam
kehidupan manusia yang harusnya kita senantiasa intai, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi satu pertanyaan, mengapa malam Lailatul Qadar ini menjadi begitu mulia, menjadi begitu agung, menjadi begitu spesial? Jawabannya adalah karena malam tersebut Allah pilih waktu turunnya Al-Quran. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini di surat 44 ayat ke-33. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam keberkahan. Ya. Jadi Al-Quran turun di malam keberkahan. Al-Quran turun inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam ketetapan. Tapi katanya nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Lalu bagaimana kok Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar kapan turunnya, Bapak Ibu? Ya. Malam Lailatul Qadar itu turunnya di 10 hari terakhir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Jadi alasan mengapa malam tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang malam itu malam dipilihnya turun Al-Qur'an. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, raihlah malam Lailatul Qadar pada malam 10 hari terakhir. Jadi ini malam-malamnya Bapak Ibu, ya, 10 hari terakhir ini malam-malamnya Lailatul Qadar. Bagaimana memadukan antara yang menyatakan Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan? Di dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran, karya ulama Mannakhalil Akhatan diceritakan, disebutkan Al-Quran itu turun dalam 2 tahap, Bapak Ibu. Al-Quran turun dalam 2 tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfuz, tempat yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia, Baitul Izzah. Ini turun utuh 30 juz, 114 surat, 6.600 berapa ayat? 6.600? Nah, kita kebanyakan dulu diajarkan 6.666 ayat ya. Nomor cantik. Padahal kalau dihitung nggak sampai segitu, Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa hitung Al-Quran, Al-Fatihah 7 ayat, tambah Al-Baqarah 286 ayat, tambah Ali Imran sampai An-Nas. Ya, itu jumlahnya 6.236 ayat. Jadi bukan 6666. Nah, ini mungkin biar mudah mengingat ya, tapi kurang tepat. Jadi dari langit dunia, Lauh Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah itu utuh turun sempurna Al-Quran. Itulah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, yang malaikat Jibril membawanya ke Baitul Izzah. Nanti baru dari langit dunia turun ke Nabi kita Muhammad SAW di bumi. Itu selama 23 tahun bertahap, berangsur-angsur. Nah, itulah yang pertama kali Nabi Muhammad terima di Gua Hira, surat Al-Alaq 1-5, tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi yang kita kejar Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Ya, Nabi memberitahu pada kita, raihlah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 hari yang terakhir. Lebih khusus, intailah pada malam ganjilnya. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, raihlah malam Lailatul Qadar pada 10 malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir mulai tadi malam, ya,
sampai malam akhir bulan, malam ke-29 atau malam ke-30. Spesifik lagi kalau kita kerucutkan malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Ini kalau kita kerucutkan berdasarkan hadis Nabi. Tapi Nabi tetap mengintainya di 10 hari terakhir, tidak hanya sekedar malam ganjil saja. Nah, kebanyakan ulama, ini berdasarkan pendapat ulama, kebanyakan ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa mencarinya, hendaklah dicarinya pada malam ke-27. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi kalau umumnya 10 hari terakhir dikerucutkan lagi malam-malam ganjil, dikerucutkan lagi malam ke-27. Tapi kembali lagi saya sampaikan, Nabi tidak hanya khusus di malam 27 atau malam ganjil, tapi 10 hari terakhir Nabi terus mengintai malam Lailatul Qadar. Karena yang mengetahui kapan dia turun hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini hadis Nabi yang lain terkait dengan malam 27. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Jadi Nabi bersumpah ini. Ya. Wallahi, ya, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya Ia adalah malam bulan Ramadan tanpa yastasni. Dan demi Allah sesungguhnya saya mengetahui malam apa terjadinya. Tiada lain dari malam di mana kita diperintahkan Nabi berjaga-jaga buat beribadah, yaitu malam ke-27. Dan sebagai tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih, tidak bersinar-sinar. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya, jadi di malam 27 pagi harinya waktu fajar ini cahaya matahari tidak terik, ya. Cahaya putih bersinar, jadi tidak terik sekali. Nah, ini adalah di antara tanda fisik yang Nabi sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana cara kita untuk menggapai Lailatul Qadar? Mau tidak Bapak Ibu bertemu dengan Lailatul Qadar? Mau ya? Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini banyak malaikat Bapak Ibu kalau ada taklim, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara menggapai Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Iktikaf adalah cara menggapai Lailatul Qadar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari Siti Aisyah dan dia berkata, Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, itu senantiasa beriktikaf selama 10 hari terakhir hingga beliau wafat. Nah, ini adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Atau sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa ingin beriktikaf bersamaku, hendaklah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi mencontohkan, ya, siapa yang ingin beriktikaf bersama Nabi Muhammad SAW, maka beriktikaflah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini iktikaf yang sangat dianjurkan dalam 1 tahun hidup kita. Upayakan Bapak Ibu kita bisa beriktikaf, ya. Nah, iktikaf ini memang ada beberapa model Bapak Ibu, ya. Ada iktikaf yang nanti full, ada iktikaf yang insidental. Nah, nanti kita lihat, ya. Apa sih iktikaf itu dulu? Apa makna iktikaf? Iktikaf itu secara bahasa artinya adalah memohon diri dari sesuatu, baik termasuk kebajikan maupun kejahatan. Ya, jadi sesuatu yang kita mohonkan, ya, pada sesuatu itu disebut dengan iktikaf. Nah, secara istilah iktikaf adalah berdiam diri di masjid dan berkhalwat di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari maksiat. Ya, jadi berdiam diri di masjid dan berkhalwat di dalamnya. Berkhalwat itu apa?
Berkholwat itu melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan. Ya, berkomunikasi dengan Allah. Melakukan apa? Introspeksi diri, dialog, merenung. Nah, itu yang dilakukan saat iktikaf dan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang di sini nanti yang menurut para ulama tempat iktikaf untuk 10 hari terakhir Ramadan adalah di masjid. Masjid yang di dalamnya diselenggarakan sholat Jumat. Nah, disebut dengan masjid jami kalau kita ya. Nah, ini dianjurkan begitu Bapak Ibu ya. Masjid, kemudian di dalam berkholwat, bukan sibuk dengan urusan dunia ya. Di dalam masjid iktikaf bukannya sibuk sama bisnisnya lagi ya, WA-nya lagi, YouTube-nya lagi, tidak. Ya, kadang-kadang banyak juga yang itikaf sih itikaf, tapi aktivitas bisnisnya jalan terus gitu ya. Berbagai macam hal-hal dunianya tetap dilakukan. Nah, ini tidak sesuai. Karena itikaf itu kita melakukan khalwat, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ibadah dan menjauhkan maksiat. Ulama Ibnu Rajab mengatakan iktikaf adalah memutuskan hubungan dengan makhluk agar dapat berhubungan kepada Sang Khalik dengan jalan pengkhidmatan. Jadi putuskan hubungan dengan makhluk. Ya. Fokus. Di dalam iktikaf kita itu fokus kita hanya beribadah kepada Allah. Apakah sholat, apakah membaca Al-Quran, apakah introspeksi diri, apakah hal-hal yang senantiasa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 125 tentang jadikanlah masjid sebagai tempat-tempat iktikaf, dan di surah Al-Baqarah ayat 187 rangkaian dari puasa dianjurkan untuk kita beriktikaf dalam bulan Ramadan 10 hari terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, apa keutamaan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nah, keutamaannya adalah yang pertama, ini adalah strategi yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi strategi yang memang Rasul contohkan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan iktikaf. Jadi ini yang perlu kita rencanakan Bapak Ibu. Kalau bisa full day, ya artinya full day apa? Ya 10 hari nggak pulang-pulang di masjid saja. Itu yang dilakukan Nabi. Nabi 10 hari di bulan Ramadan nggak pulang-pulang ya, karena memang rumah Nabi sebelahan sama masjid ya. Nah, jadi Nabi itu kalau dalam riwayat hadis ketika lagi iktikaf pernah minta disisirin rambutnya oleh istrinya. Jadi tinggal keluarkan aja kepalanya ke belakang. Nah, istrinya nyisirin ya, karena memang rumah Nabi ya sebelahnya masjid. Sekarang ini kan Masjid Nabawi itu dulu kan kamarnya Nabi, itu makamnya itu. Ya, yang kemudian diperluas menjadi Masjid Nabawi. Jadi yang paling utama memang iktikafnya 10 hari terakhir nggak pulang-pulang. Nah, ini full day. Nah, ini memang perlu perencanaan Bapak Ibu ya. Misalnya apa perencanaannya? Ambil cuti kalau yang kerja ya. Kita kan cutinya buat pulang kampung kan ya. Buat pulang kampung ya, bukan buat iktikaf kan? Padahal justru kalau mau ngejar amal akhirat 10 hari terakhir ini jangan kendor. Ini kebanyakan malah 10 hari terakhir mudik dalam perjalanan, akhirnya banyak ibadahnya yang tidak berjalan dengan maksimal. Apalagi iktikaf ya, sholat 5 waktu saja karena musafir jadi jamak qashar. Bahkan tidak sedikit yang ninggalin sholat, puasanya dilepas. Padahal puncak-puncaknya ibadah. Jadi kalau memang misalnya kita bisa arrange tahun depan misalnya atau 2 tahun lagi ya, ambil cutinya 10 hari terakhir. Lalu siapkan dana ya, artinya untuk 10 hari kita kan nggak mikirin lagi ke rumah. Fokus. Nah, itu kalau memang bisa kita kelola. Kalau tidak bagaimana? Berarti iktikafnya setengah hari. Setengah hari maksudnya kapan? Masuknya waktu maghrib, keluarnya waktu subuh. Itu iktikaf setengah hari.
Jadi sebelum azan maghrib kita sudah di masjid, masuk niat itikaf. Setelah salat subuh selesai kita pulang karena mau berangkat kerja. Itu setengah hari. Nggak bisa juga yang ketiga, iktikaf insidental. Nah, iktikaf insidental itu bagaimana? Bisa jam 10 malam sampai jam 11, ya udah datang ke masjid jam 10 sampai jam 11. Atau ikut tahajudnya jam 2 sampai jam 4, ya ikut silahkan. Ya, atau cuma 2-3 jam atau hanya 5 menit 10 menit silahkan. Nah, itu artinya insidental. Seperti sekarang kita ada di musola itikaf, itu namanya itikaf insidental. Jangan dilepas sama sekali Bapak Ibu. Udahlah nggak bisa yang full day 1 hari penuh, nggak bisa yang setengah hari, masa yang insidental nggak bisa juga, rugi kita. Ya, jadi ini adalah strategi yang digunakan oleh Rasul untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Yang kedua, keutamaan itikaf adalah memudahkan pelaksanaan sholat 5 waktu secara kontinu dan dilakukan berjamaah. Orang kalau itikaf di masjid pasti sholatnya di awal waktu berjamaah. Betul Bapak Ibu? Betul kan? Nah kalau lagi di ruang kerja, kira-kira bagaimana? Iya, ini perlu perjuangan. 15 menit sebelum azan sudah mulai siap-siap tuh kita tinggalkan ruang kerja. Tapi kadang-kadang kan ada aja namanya kerjaan, ya tanggung, ujung-ujungnya lewat 2 jam. Sholat Jumat aja banyak yang datang telat. Ya. Kemarin sholat Jumat di sini udah mau doa udah selesai datang ngambil wudhu, luar biasa. Hampir di mana-mana Bapak Ibu ya. Di berbagai masjid, 20 tahun jadi khatib, bisa dirasakan tidak pernah ada satu masjid yang nggak terlambat, nggak pernah. Rasa-rasanya nggak pernah. Ada aja yang terlambat. Hitungan terlambat itu kapan Bapak Ibu? Hitungan terlambat itu khatib udah assalamualaikum. Ya. Karena malaikat itu mencatat siapa yang datang untuk sholat Jumat. Ketika khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat tutup buku. Nggak dicatat lagi itu yang datang. Itu artinya terlambat sudah. Ya. Nah, jadi kalau sudah assalamualaikum, hampir di berbagai masjid selalu saja ada yang terlambat. Nah, kalau itikaf, insya Allah nggak bakal terlambat. Kalau jadi masjid, jangan-jangan dia yang azan kan gitu. Dia yang manggil orang. Nah, jadi memudahkan pelaksanaan sholat 5 waktu secara kontinu dan berjamaah. Ya, pahalanya lebih banyak jamaah daripada sholat sendirian. Nah, yang ketiga, keutamaan itikaf adalah menumbuhkan rasa senang beribadah di masjid dan terpaut hatinya dengan masjid. Ya, dengan itikaf itu kita jadi cinta sama masjid Bapak Ibu. Ya, hati kita terikat dengan masjid. Orang Islam harusnya dengan masjid itu seperti ikan dengan air. Ikan dengan air bagaimana Bapak Ibu? Bisa nggak terpisah? Nggak bisa. Ikan keluar dari air, apa yang terjadi? Mati dia. Orang Islam harusnya dengan masjid seperti ikan dengan air. Ini orang Islam dengan masjid seperti burung dalam sangkar. Gak betah. Mohon maaf, kayak cacing kepanasan. Resok, pengen keluar aja, pengen keluar buru-buru. Ada apa nih? Ini rumah ibadahnya umat Islam, kok gak merasa adem, gak merasa tenang. Bapak Ibu ada masalah, Bapak Ibu ada problem, datang masjid sholat, minta sama Allah, ada jalan keluar. Dan di antara 7 golongan orang yang dapat naungan Allah di padang mahsyar, 7 golongan Bapak Ibu, nanti di padang mahsyar itu matahari ada di atas kepala, berkeringat, ada yang keringatnya sampai menutupi mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke dengkul, ada yang keringatnya sampai ke leher. Karena panasnya, telanjang bulat, nggak pakai alas kaki, belum disunat, jadi lahir lagi dalam kondisi belum dihitan. Tapi pada hari itu ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Dan salah satunya adalah ar-rajul
mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Subhanallah. Orang yang hatinya terikat cinta sama masjid, di antaranya melalui itikaf ini nanti dapat naungan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dapat naungan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Itu lama nunggunya, lama. Karena satu-satu dipanggil itu. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kiamat, satu-satu dihisab. Itu tunggu tuh di atas itu matahari. Keringat tuh. Makanya kalau kita muncul rasa cinta dengan masjid seperti ikan dengan air, insya Allah. Ya. Musola juga kayaknya ya. Karena masjid ya, musola begini sama. Cuma kan musola lebih kecil istilahnya. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Nah itu aja. Beda kalimat, fungsinya sama. Ini yang ketiga. Yang keempat, keutamaan itikaf adalah terjaga ibadah puasanya dari perbuatan-perbuatan yang merusak nilai ibadah puasa. Ya, panca inderanya terjaga dari yang diharamkan. Yang di masjid apa yang mau dilihat Bapak Ibu kalau bukan Al-Quran kan? Kecuali megang handphone, setan gepeng. Kalau udah megang handphone juga apa yang ada di luar sana bisa ke sini tuh. Coba di tempat kerja, coba apalagi di tempat pembelanjaan, macam-macam pakaiannya, macam-macam rupanya kan, mau nggak dilihat sayang gitu ya, dilihat dosa. Yang pertama nggak apa-apa, iya kan? Sahabat Ali ketika melihat seorang wanita yang menarik hatinya, sama Nabi dipalingkan wajahnya, nah gitu kan, dipalingkan. Yang pertama nggak apa-apa, yang kedua, ketiga ada dosa, karena kan udah nafsu yang keluar. Kalau yang pertama nggak sengaja, Jadi dengan ada di masjid Bapak Ibu, terjaga panca indera kita, insya Allah lebih aman puasa kita. Dan puasa ini memang nilai pahalanya tergantung dari penjagaan panca indera kita. Ya. Yang kelima, dengan itikaf menjadi media latihan rohani dan jasmani untuk membiasakan hidup sederhana, zuhud dan tidak menjadikan orientasi hidup pada dunia. Dengan di masjid Bapak Ibu, ya kan tidurnya nanti di karpet, ya nggak di kasur yang empuk, ya emang enak tidur di karpet Bapak Ibu. Yang kalau yang nggak biasa di spring bed, biasa di kasur yang merek-merek mahal ya pasti badannya nggak enak. Tapi itu kita dilatih di situ sikap sederhana, zuhud, ya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dari sini kita sadar, oh iya ya yang utama itu ternyata amal menghadap Allah, bukan kendaraan, bukan rumah yang bagus, bukan harta, justru amal. Nah ini kita dilatih untuk bersikap zuhud. Bapak Ibu, lalu apa amalan-amalan itikaf yang perlu kita lakukan? Ya, agar kita diberikan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, jadi perbanyaklah waktu kita berada di masjid dengan berbagai macam sholat sunnah. Ada tarawih, ada tahajud, ada sholat sunnah tasbih, ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah macam-macam Bapak Ibu. Laksanakan di waktu kita itikaf. Ya, banyak sholat sunnah itu. Sudah pernah belum sholat sunnah tasbih Bapak Ibu? Udah ya? Ya, seumur hidup dalam hadis diungkapkan minimal, kata ulama, minimal sekali sholat sunnah tasbih. Ya. Sholat sunnah tasbih itu kita takbir, baca tasbih nanti ya 175, satu rakaat 75 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Ya, berdiri 15, ruku 10, itidal diri di antara ruku tadi ya. 10 lagi, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, nah berdiri lagi 10. Nanti totalnya 300 subhanallah wa akbar. Ya. Itu minimal seumur hidup satu kali. Kalau bisa setahun sekali. Ramadan bagus. Ya. Salat sunnah tasbih. Dan salat sunnah banyak. Ini gunakan waktu kita ada di
masjid itikaf dengan sholat. Jangan bingung, apa ya? Bingung saya di masjid, nggak ada yang saya lakuin. Nah, ini berarti kita kurang referensi, ya, cari tahu. Yang kedua, memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Baca Al-Quran tuh. Al-Quran dibaca, ya, target-target khatam kita diikuti dengan baca terjemahan dan artinya. Maknanya apa? Tadaburi. Jangan sampai semangat baca tapi tidak semangat mengetahui maknanya. Gak sampai pesannya Bapak Ibu. Ya. Pesannya itu adalah ketika kita tahu maknanya, lalu kita jalankan. Lalu apalagi? Berzikir. Perbanyak ketika itikaf berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan lain sebagainya. Perbanyak ketika itikaf. Lalu apa? Berdoa. Mintalah pada Allah di malam-malam Lailatul Qadar. Ini waktu-waktu yang mustajab. Banyakin berdoa Bapak Ibu. Ya, minta tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang kerabat kita, tentang bangsa negara kita, tentang umat Islam. Minta itu di malam Lailatul Qadar. Dan ada satu doa, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khusus di malam Lailatul Qadar. Doanya apa? Ini Siti Aisyah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, andai kata malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca ya Rasulullah? Ini Rasul ajarkan. Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri ni. Kalau sendiri, kalau bareng-bareng rame-rame fa'fu anna. Nah, itu kami kita. Jadi kalau sendiri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Jangan baca doa enggak tahu arti. Kita harus tahu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkan aku ya Allah. Itu hayati Bapak Ibu ketika baca doa itu. Allahumma innaka afuwan, ya Allah, Engkau zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, cinta memaafkan. Fa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Minta Bapak Ibu. Ini doanya minta, khusus di malam Lailatul Qadar. Doa yang Nabi ajarkan kepada Siti Aisyah, dan ini juga buat kita umatnya, ya. Nah, ini dia dari Aisyah. Saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya saya tahu malam jatuhnya Lailatul Qadar itu, apa yang harus saya ucapkan waktu itu? Maka Rasulullah menjawab, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita semua yang ada di tempat ini dianugerahi oleh Allah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua serta keluarga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya tausiah yang sudah diberikan. Masih ada waktu. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu, atau ada yang punya pengalaman atau mau bertanya, monggo dipersilahkan. Kita sampai jam 13.00, masih ada 1 menit 40 detik. Iya, silakan. Ada tidak? Kelihatannya sudah siap mau itikaf nanti malam ya. Jadi mulai Bapak Ibu nanti malam ya, ambil yang insidentil lah, kalau nggak bisa yang setengah hari. Jangan dilewatkan ya. Pokoknya selama terakhir. Kalau pulang kampung, masih di kampung itikaf juga, tapi nggak ada orang biasanya. Di kampung-kampung jarang, nggak terbiasa belum. Nah, kita yang menghidupkan. Intinya kita yang menghidupkan. Baik Bapak Ibu, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi
wa yukafi mazidah. Hamdan ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afa indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, bukalah pintu mata hati kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, jalan Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Kau murkai serta orang yang sesat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, sehinggalah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami suatu kami kecil. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah, jauhkan mereka dari siksa neraka dan siksa kubur-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan hidup yang soleh dan solehah. Jadikanlah putra putri kami anak yang soleh dan solehah. Lindungilah keluarga kami semua dari segala macam mara bahaya dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Ampunilah segala khilafan dan kesalahan kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pergi ke sekolah hendaklah saling agar senang hati keluarga. Mudah-mudahan yang hadir taklim semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Rubiul Aqib yang telah memberikan cucuran ilmu yang sangat bermanfaat, dan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Atas nama pembawa acara kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian, dan semoga kita akan dapat menghadiri kajian Ramadan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.